Hai, selamat malam teman-teman di komunitas tangan di atas Provinsi Bali. Ketemu lagi dengan aku Lydia. Malam ini kita akan ada sesi saling sharing dari salah satu member, seorang perempuan tangguh yang sudah bergabung di TDA kurang lebih 2-3 tahun. Jadi sebelum pandemik ya. Namanya Mbak Arga, beliau adalah co-founder atau owner dari Wiguna Transport. Saat ini aku sedang berada di rumah beliau di daerah Pejeng, perbatasan antara Ubud dan Gianyar. Aku akan mewawancari beliau perjalanan bisnisnya sebelum dan sesudah pandemi. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Mbak Arga. Malam Mbak Lid. Oke, Malam. teman-teman TDA, kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai. Nah, yang aku tahu kan bisnisnya Mbak Arga nih di transport ya, transportation. Mbak Arga mungkin boleh sharing nih ke teman-teman tentang Mbak Arga dulu sebelum kita ngomongin tentang bisnis. Saya ibu 3 orang anak. Ini yang nomor 3. Eh, terus saya lahir dan besar di Bali. Oke. Ya, itu aja kali ya. Oke. Mbak, sebelum Mbak memulai bisnis, Mbak pernah punya pengalaman kerja nggak sama orang lain? Oh, pernah. Pernah ya? Banyak. Saya sebelum memulai bisnis sempat kerja di villa, jadi butler. Jadinya kerjanya merangkap itu restoran, jadi kasir juga, reservasi. Habis itu sebelum itu juga sempat di Uma Resort. Di sana saya banyak belajar. Di sana diajarin standar bintang 5 lah. Jadinya kita banyak di training, banyak diberi pelatihan. Jadinya banyak lah di sana saya dapat wawasan yang bagus. Mbak, kalau kuliah atau apa dulu di bidang apa Mbak? Kalau saya dulu kuliahnya S1 Sastra Inggris. Wow. Di Universitas Udayana. Oke. Dari ilmu itu Mbak terapkan apa? Apa Mbak pernah mungkin buka kelas bahasa Inggris atau apa gitu sebelumnya? Sempat mencoba. Oh, pernah ya? Waktu kuliah sempat ngajarin anak-anak gitu kan. Gitu. Tapi jujur saya salut sekali sama guru-guru karena kesabarannya itu mesti luar biasa. Dan jujur saya tidak passion itu. Oke, berarti minimal bisa diterapin ke anak-anak ya, karena kan ada anak 3. Ya. Oke. Sama di pekerjaan Ya. Karena banyak berinteraksi dengan tamu asing. Tamu yang sesuai. Iya. Kalau kita ngomongin bisnis Mbak nih, Wiguna Transport. Sebelum Mbak mulai bisnis ini, apakah Mbak dan suami ada bisnis lain? Bisnis lain? Ngejalanin bisnis lain apa gitu sebelum akhirnya memutuskan untuk bisnis transportation? Nggak ada ya. Kami dulu sama-sama bekerja hotel. Sekarang pun suami masih bekerja di hotel. Saya aja yang berhenti. Jadi dulu kita itu memulainya merintisnya dari numpang ke teman. Numpang ke teman yang punya rental dan nitip di sana. Habis itu lama-lama kita punya konsumen sendiri. Tahun berapa tuh Mbak mulai sendiri yang benar-benar sendiri kayaknya sekitar setelah anaknya nggak gedean deh, 2015an kayaknya. Lumayan ya. Lebih 2015 2016 gitu. Baru waktu itu cuma punya tamu 1. 6 tahun berarti kurang lebih ya Mbak ya, lumayan ya. Udah 6 tahun ya. Itu perjalanannya gimana? Mbak ngejalanin berdua sama suami sampai akhirnya sekarang punya berapa staff nih? Terakhir sampai tahun 2020 deh, sebelum pandemik itu gimana? Seberapa ini sih Mbak pesat sih kalau untuk bisnis transportation ini? Dulu kita ngajak staff, jadi semua saya dan suami yang handle. Mungkin kebanyakan saya karena saya kan udah berhenti kerja waktu itu. Terus suami masih terikat jam kerja lah dia. Gitu. Setelah itu karena saya waktu itu ngidam ini, jadi kita mulai nyari staff 1. Dan sekarang kita ada dibantu dengan 4 staff total keseluruhan ya. Karena kebutuhan dengan bayi, waktu, kesibukan, belum lagi kita juga expand sekarang ke villa kan, jadi masih ongoing.
Jadi kita ingin fokus ke semua itu karena invest kita di villa besar, jadi kita ingin beri segala yang terbaik di sana. Makanya kita beranilah meng-hire staff untuk fokus di rental biar bisa lebih fokus lah kami. Berarti kalau untuk yang bisnis transportasi ini, walaupun kemarin pas pandemik itu ininya apa Mbak? Bedanya apa? Dari jumlah ke sebelumnya market Mbak lebih banyak ekspat atau turis atau gimana? Untuk market sama. Sama ya. Kita kebanyakan target marketnya ekspatriat. Ada yang long term, ada juga yang cuman sekian hari atau sekian minggu tinggal di Bali gitu. Cuman bedanya setelah corona, armada kami semua mau tidak mau harus dibaruin lah tahunnya gitu. Armada lama-lama, waktu pandemi banyak sekali motornya balik ke rumah. Nah itu tamunya motor lama-lama itu nggak mau dia pakai, karena dia tahu banyak rental tutup karena nggak ada konsumen, dan mereka bisa dengan suka hati memilih motor gitu. Milih yang mereka nyaman ya istilahnya. Mereka pasti milih yang paling baru, paling nyaman gitu. Habis itu setelah corona kami mulai jual banyak yang sekitar 15-an ya. Atau lama-lama kadang tukar jadi NMAX, kadang miris juga liatnya 5 motor jadi 1 NMAX. Wow, gitu. 5 motor lama jadi 1 NMAX. NMAX baru. NMAX baru. Tapi ya gimana ya, namanya juga hidup, nggak ada sesuatu yang pasti ya. Itu perubahannya yang abadi lah orang bilang kan. Jadi kita kadang harus fleksibel, bisa mengikuti perubahan itu. Saya prinsipnya ke sana, makanya saya bilang sama suami kita harus bisa mengikuti selera pasar yang kita tembak. Pasar yang kita tembak inginnya begini ya kita kalau bisa ya ikutin, daripada motornya di rumah nggak menghasilkan, kan mending dia ditukar, dijual, dijadiin motor yang menghasilkan. Jadinya ya gitu. Kita dan itu setelah corona kami sekarang meraup ke pasar Jimbaran, Kuta, Sanur. Intinya saya join banyak forum untuk marketingnya ya, jadi Mbak sendiri yang langsung melakukan marketing. Ya kalau lebih seperti itulah. Kalau untuk pengirimannya gimana tuh Mbak? Maksudnya berarti Mbak harus menyamperi kliennya, terus pas mereka mulangin? Kita ada staff yang spesial di area 2. Oh, ada staff area. Spesial tamu yang staff yang cowok. Karena kan jujur area kita kebanyakan sekarang Canggu Kuta, jadinya mereka bolak-balik Canggu Pejeng, Kuta Pejeng, Uluwatu Pejeng. Jadi sengaja saya fokuskan yang cowok, staffnya 2 itu di area. Jadi itu semua mereka yang handle kebanyakan. Kecuali area Ubud, kadang kalau sempat saya dan suami yang turun atau anak-anak pas dia lagi jam kerja. Kayak waktu ini ada malam-malam jam 9 tamunya. Kuncinya kadung dipencet sadelnya sama dia, kunci di bawah sadel. Ya ampun. Jam 10 malam saya ke Ubud sama suami bawain kunci serep. Aja ini kayak nggak waktu itu. Ya namanya risiko usaha kan, saya jalanin aja. Ini juga bersyukur kan kita masih bisa jalan. Kita lihat banyak usaha lain yang nggak jalan dan macetnya, makanya kita bersyukur lah. Extra mile apa yang itu masih bisa jalan. Kalau kendala terbesarnya lebih di tamu atau di karyawan, Mbak? Tamu kayaknya. Lebih ke tamu. Apa masalah terbesar yang pernah kayak selain tadi itu? Kayak misalnya kunci dia. Kunci apalagi? Ada nggak sih yang ada beberapa teman yang di transportation tuh dia disewa mobil itu sampai mobilnya lewat Banyuwangi misalnya, atau hilang lah bahasa kasarnya gitu. Mbak punya pengalaman kayak gitu? Ada. Pernah ya? Ada juga ya ternyata. Iya, jadi termasuk tinggi resikonya menyewakan kendaraan karena kita lepas kunci. Kalau untuk mobilnya ada deposit nggak sih Mbak? Enggak sih. Nggak ada ya? Cuman kita cuma fokus ke beberapa langganan aja ngasihnya. Udah tuh armadanya juga sedikit. Kalau untuk mobil? Jadinya ya kebanyakan kayak sekarang aja ada tadi order masuk nggak bisa karena gitu. Oke. Tapi kalau untuk mobil Mbak varian terbarunya atau ngikutin ini atau yang ada aja?
Kalau kayak motor kan kata tadi nih Iya. kayaknya lebih banyak misalnya Scoopy atau Nmax Iya. gitu kan kita ketahuan nih pasarnya. Kalau untuk mobil gimana Mbak? Kebanyakan Avanza sih. Avanza ya. Iya, Avanza. Emang yang mereka misalnya emang untuk tour apa untuk ini gitu ya? Iya, tour atau kadang tamunya kebanyakan family sih. Oh family. Family ya. Oke. Eh, yang paling berpengaruh nih ketika pandemik dan tidak pandemik itu apa Mbak? Apa gimana? Yang ketika berpengaruh nih, misalnya sekarang kita bisa bilang kan udah peralihan, mau dibilang pandemik masih pandemik karena masih 2 tahun kan, Iya. tapi kan juga udah mulai buka airport gitu. Ada nggak perubahannya? Sekarang ini Mm-mm. ada, saya merasakan ada sekali. Ada ya. Terus kita ada join dengan beberapa hotel kan, tempat kerja suami juga kadang perlu motor, mobil. Itu Daerah di daerah Ubud? ya Maya Ubud. Oke, Maya Ubud. Jadinya sering lah dapat orderan itu sekarang. Berbandingkan dulu 1 bulan 2 bulan terakhir ini saya merasa baik. Sudah mulai ini lagi ya. Ya, sudah mulai terasa normal. Ya, semoga sih secepatnya juga karena kan saya percaya semua aspek ya di visual, terutama di Bali terpengaruh kan dengan pariwisata. Walaupun pariwisata itu nggak secara langsung menyentuh mereka. Nah, setelah suami kerja, Mbak lebih fokus di rumah dan bisnis juga udah mulai jalan. Mbak punya rencana untuk bangun villa ya. Mungkin Mbak bisa sharing nih. Siapa tahu teman-teman kita kan banyak nih yang juga bisa jadi klien atau mungkin nanti ya bisa nginep lah istilahnya. Pasti. Silakan Mbak. Saya yakin pasti banyak prospek klien saya di TDA. Yes. Karena jujur villa ini saya konsepkan untuk lebih kayak family dan kenyamanan ya. Jujur saya kalau nginep sama anak-anak itu kadang malas ambil 2 kamar ya, karena anak kadang nggak berani tidur sendirian semacam itu. Nah, itu kamarnya jujur saya rumah di sini pakai balai dajo, adat Bali itu dalamnya kecil sekali Pak. Dan terasa crowded dan jujur agak nggak nyaman dan trauma dengan ruang yang sempit itu. Tapi mau nggak mau ya gimana, orang kita adanya itu. Nah, villa ini kayak masterpiece-nya saya dan suami. Ini adalah tempat kami ingin membuat orang yang datang itu merasa nyaman, happy, dan tuh kayak di rumah gitu. Saya ingin kamar yang luas, jadi kamarnya terlalu luas, sekitar 6x5 kamar bedroomnya ada. Tapi ada sofa bednya in case mungkin tamunya mau ngajak anak kecil, bisa disedap jadi Extra bed. Dekat juga sama orang tua. Itu juga bathroomnya luas. Pool contohnya saya isi pinggiran hitam-hitam di tangganya tuh. Karena saya ingin ini tempatnya friendly untuk misal kayak saya yang minus gini ya. Kadang kita kalau ngelihat tangga tuh kan susah ya. Tapi kalau warnanya sama semua biru gitu. Soalnya pakai batu alam sih, biru semua gitu. Makanya saya isi hitam-hitam dikit-dikit buat tanda itu tangga gitu. Itunya kita mencoba membuat ini senyaman mungkin. Furniture juga kita cari yang bagus kualitasnya. Ini prosesnya udah berapa? Udah semana nih Mbak untuk yang villa ini? Ini kebetulan 2 komplek. 2 komplek ya. Ya, komplek yang masing-masing 1 bedroom. Isi private pool sama private kitchen juga. Tapi bisa di-connecting, ada interconnecting. Tapi connecting door-nya di luar sih, di area garden. Karena sering ada isu kalau di dalam ruang itu sering ada tamu sebelahan nggak kenal kalau gedor-gedor gitu ya. Hanya kita bikin di outdoor. Sekarang progresnya sih masih berapa persen ya bilangnya ya Mbak ya? Tinggal furniture, AC. Oh udah ini ya? Udah jadi ya? Udah dikeramiin lah. Kolam udah 1. Yang satunya belum. Kayaknya sih targetnya bulan Mei ini. Bulan Mei udah? Wow, cepet banget. Jadi cocok tadi bilang lebih ke family lah ya, untuk family ya. Oke. Family atau
single gitu bisa juga Mbak, karena kan Single. kadang Honeymoon bisa? bisa banget. Bisa banget. Wah, Heeh. keren. Anu suami saya bikin di WC-nya itu ada kacanya kan, jadi bisa saling lihat lah dari bathtub sama bed Keren, keren. sama apa namanya itu tempat tidur. Ya, Tas saya set. oke. Wow. Harapan Mbak Arga apa nih untuk kedua bisnis ini? Jujur ini kayak pengembangan bisnis kami ya. Saya melihat beberapa teman-teman yang modalnya kekuatan saya kan bahasa Inggris saya bagus, koneksi kami banyak sama tamu. Mereka punya villa dan dengan villa itu mereka lebih banyak engage sama tamu, dapat experience baru, peluang bisnis juga semakin banyak lah datang gitu. Itu harapan saya untuk villa ini. Dan di samping itu ya ini juga mimpi kami dari dulu. Kadang tidak tahu jalan Tuhan ya. Yes. Dulu waktu normal kami nggak confident untuk membangun karena menganggap diri kayaknya belum mampu gitu ya. Sekarang di saat corona sebenarnya sih income tetap Mbak, cuman rasa percaya diri bangkit karena usaha kita jalan. Banyak orang yang nggak jalan, pasti bisa bertahan. Gitu. Ada rasa confident lah yang muncul gitu. Ya semoga sih lancar, tidak ada halangan. Terpasti saya share TDA. Yes. Pentingnya. Nah, sekarang Mbak mungkin mau sebelum jualan promosi, apa yang Mbak dapatkan selama join di TDA? Banyak sekali. Terutama sih jujur saya tuh sangat suka sekali bertemu dengan orang baru. Nah, itu juga salah satu hal yang paling saya suka dari bisnis rental dan bekerja di hospitality industry. Karena setiap kali ketemu orang baru, saya pasti ngobrol, mencoba memahami kehidupannya dia, prinsip hidupnya, mencoba menyerap knowledge-nya. Kadang kalau saya sama tamu cerita-cerita di hotel dulu waktu jadi karyawan hotel, saya tuh merasa seperti membaca sebuah buku baru. Karena setiap orang tuh menurut saya kayak sebuah buku. Kita bisa belajar sesuatu dari mereka gitu. Jadi di TDA saya bertemu banyak sekali orang-orang pintar ya, dan mereka semua humble, sharing. Kadang banyak sekali orang yang sukses tapi pelit ilmu loh Mbak. Di TDA malah diobrol ilmunya. Itu dah yang di workshop mahal gitu ya. Kita dapat keluar gratis gitu ya. Jangan kan workshop. Sama saudara pun belum tentu di-share kan. Benar. Resep bisnisnya. Karena konsep tangan di atasnya. Karena kita bukannya mau nyontek bisnisnya kan, cuma pengen tahu strategi supaya kita menghadapi hal yang sama kan, bisa diterapkan gitu. Tapi kadang tidak semua orang loyal itu gitu. Nah di DA saya merasa sangat beruntung sekali karena tempat bertanya banyak, tempat belajar banyak. Udah tuh semuanya humble, nggak menjudge lah, bego lu nggak digituin lah gitu. Maulah diajarin walaupun bego ya. Sama-sama belajar. Yang udah expert pun mereka pasti ada like something yang dia juga harus belajar tentang hal baru. Itu ciri orang humble kan. Tetap belajar walaupun udah tahu, tetap belajar, tetap merasa diri kurang, harus belajar lagi dan lagi gitu. Itu yang saya salut dari TDA. Sekarang jualan dan promosi nih Mbak, kira-kira yang Mbak bisa jual ke teman-teman TDA yang apa? Silakan. Jadi kayak teman-teman, bisnisku ini gitu, silakan. Ya, supaya tahu teman-teman, mungkin kalau ada yang perlu motor, mobil gitu. Pertama kalau ekspatriat ya. Untuk tamunya mereka lah ya istilahnya ya. Kalau merasa kendala dengan waktu dan segala hal, kita bisa ada tenaga langsung kita kirim langsung ke sana. Biasanya sih kita kasih net ke yang punya tamu istilahnya ya. Jadi tinggal terima bersih aja, kita langsung sama tamunya gitu. Kalau untuk yang villa Mbak? Untuk villa saya merangkul semua customer, lokal, Balinese, Westerner, pokoknya semua orang. Karena saya yakin setiap orang tuh perlu refresh. Yes. Nah, tempat saya ini
fullnya bagus sekali, pakai batu alam, pokoknya natural dan cantik sekali. Wow. Oke. Nah, terakhir adalah bahkan tadi bilang ketika pandemik pun bersyukur masih bisa berjalan. Iya. Mungkin Mbak bisa kasih motivasi, inspirasi atau tips apa sih yang buat Mbak bisa bertahan ke sekarang? Sebagai penutup. Pandemi saya mikirnya keluarga, karena di rental ini kan ibu sama kakak saya nitipin motor, paman juga nitipin motor, jadi kita sekitar 30 lah dan titipan motor udah kan gitu. Saya mikir kalau terutama pas waktu corona itu kan banyak motor dikembalikan, saya kembalikan motor mereka waktu itu, kan udah beberapa motor mereka dikembalikan juga kan gitu. Mukanya sedih gitu kan, terutama ibu saya ya, orang dia pensiunan gitu kan, cuman ngandalin di sana aja. Sana kadang ada rasa sedih juga kalau keadaan seperti ini ya, tapi ya namanya hidup, kita nggak pernah bisa menggaransi kan. Suatu usaha akan abadi 100%, income-nya akan terus seperti itu selama 100 tahun, itu kan nggak mungkin ya. Saya percaya ada perubahan dalam hidup dan kita harus bisa mengikuti perubahan itu. Jadi pandemi ini seperti sebuah proses di mana kita harus bisa membaca perubahan apa yang mesti kita lakukan untuk bisnis kita, untuk action kita dalam bisnis ini. Untuk khusus saya memperbarui armada yang tua-tua jadi baru, sehingga jadinya bisa menarik customer, dan saya mulai meraup pasar di luar Ubud, karena waktu itu Ubud waktu corona sepi sekali, nggak ada tamu, semua restoran tutup, wah ya kota mati. Tapi sebenarnya masih banyak ada ekspatriat masih di Bali, cuman mereka tuh kayak orang Bali, masak sendiri gitu. Jadinya saya raup itu ya. Intinya menurut saya corona ini adalah masa dimana kita harus, menurut saya sendiri ya, dari pengalaman saya ya, mungkin tiap orang kan pengalamannya beda-beda ya, kadang kan case by case, adalah tempat di mana kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan harus mau berubah. Iya. Gitu. Kalau enggak kita yang tergilas. So thank you Mbak Arga untuk waktunya dan inspirasinya. Semoga bisnisnya semakin lancar dan semakin sukses. Terima kasih. Yeay. Kolaborasi itu negeri. Thank you Mbak.